Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Betul, Pak. Sore, Prof. Selamat Kita sore, tunggu Bapak. sebentar ya. Ini masih berapa orang ini? Baru 8 orang, 9 orang. Kita tunggu sebentar ya. Oke, selamat sore semuanya. Selamat bertemu kembali. Semoga semua sehat. Selamat sore, Pak. Ya, hari ini, maaf saya lupa, apakah ini sudah kita bicarakan ya, tentang scaling model. Belum, Bapak. Belum ya. Oke, kalau begitu kita bicarakan sore hari ini tentang scaling model ini. Scaling method, metode eh, penskalaan. Penskalaan itu bergerak dalam sebuah data continuous. Maaf ya kalau suara saya agak rak, karena saya baru batuk. Dalam sebuah data continuous, artinya data yang bergerak dari titik rendah sampai titik yang tertinggi. Penskalaan itu adalah suatu prosedur penempatan suatu atribut atau karakteristik objek pada titik-titik tertentu pada sebuah kontinum. Kontinum itu adalah deretan angka berurutan
dari yang terendah sampai yang tertinggi pada suatu garis lurus, pada suatu garis. Itu kontinum. Kontinum bisa kontinum fisik, seperti berat badan, tinggi badan, kecepatan lari, ya. Itu semua adalah kontinum fisik di mana kita mengukur fisik manusia. Dan kita bisa menempatkan mereka ke dalam kontinum fisik. Seperti misalnya kita mengukur 3 orang, Anto, Bardi, dan Cahyo. Setelah dilakukan pengukuran, ternyata Anto itu tingginya 180 cm, Bardi 147 cm, dan Cahyo 160 cm. Maka kita dapat menempatkan dalam sebuah kontinum fisik dalam satuan sentimeter. Anto itu paling kanan, karena dia yang paling tinggi. Kemudian Bardi itu yang paling rendah. Data rasio. Data rasio itu salah satunya memiliki karakteristik perbedaan angka, memiliki jarak yang benar-benar tepat, betul-betul sama. 2 cm itu merupakan 2 kalinya 1 cm. Itu pengukuran dalam data rasio cm. Oleh karena itu, jarak antara Anto dengan Cahyo yang 20 cm itu ya betul-betul 20 cm dan lebih panjang daripada jarak antara Bardi dengan Cahyo. Kita menempatkan Anto di sebelah kanan karena kita harus ingat bahwa sumbu X dan bertemu dengan sumbu Y itu di sebelah kiri. Dan pertemuan antara sumbu Y dengan sumbu X menghasilkan titik nol. Oleh karena itu, semakin ke kanan berarti semakin tinggi. Maka kita menempatkan Anto di ujung yang paling kanan. Dan Bardi di ujung yang paling kiri. Meskipun masih jauh dengan titik nol. Begitu. Nah, ini kontinum fisik tentang tinggi badan. Demikian pula tentang berat badan, kita juga dapat membandingkan secara persis. Karena keduanya menghasilkan data rasio. Seseorang yang berat badannya 40 kg, pasti setengahnya dari seseorang yang berat badannya 80 kg. Karena dua-duanya adalah data rasio. Kalau kontinum psikologis, seperti pengukuran sikap, ya, pengukuran tentang minat, pengukuran tentang atensi, itu tidak menghasilkan data rasio, tetapi menghasilkan data interval, di mana dalam data interval kita mengasumsikan jarak antar angka itu diasumsikan sama. Jarak antar angka diasumsikan sama. Tapi tidak sama persis. Ya, tidak sama persis. Dulu data interval yang kita gunakan adalah misalkan nilai di perguruan tinggi A, B, C, D misalkan. A, B, C, D.
jarak antara A dan B dan C dan D itu diasumsikan sama, dianggap sama. Padahal dua orang yang memperoleh nilai A dengan B dengan C, tiga orang misalkan ya, A dengan B dengan C, itu dianggap sama jaraknya. Padahal sebetulnya belum tentu sama. Karena mungkin yang A itu adalah A gemuk, sedangkan yang B itu B kurus, maka tentu saja jaraknya lebih lebar daripada jarak antara B dengan C. Ya, begitu. Jadi pengukuran psikologis itu menghasilkan data interval. Tidak mungkin pengukuran psikologis akan menghasilkan data rasio. Pengukuran psikologis tidak menghasilkan sebentar. Pengukuran psikologi tidak mungkin menghasilkan data rasio. Maksimal adalah data interval. Misalkan ada, nah ini ya, Assalamualaikum. Ya Pak, Ya. hari Jum, Apa? hari Jum. Ya, misalkan ya, misalkan kita mengukur intelijensi, ya, mengukur intelijensi si B, intelijensinya adalah 125. Rata-rata intelijensi kita ketahui misalkan 115, 110. Dan standar deviasinya adalah 10. Ya. Standar deviasinya 10. Maka kita tahu dalam kurva normal, ya, dalam kurva normal, bahwa si B itu menempati posisi 2,5 standar deviasi di atas rata-rata. Mengapa begitu? Karena dengan rumus set score, kita tahu bahwa set score itu X dikurangi X bar sebuah data dikurangi rata-ratanya. Sebuah data dikurangi rata-ratanya, maka 125 dikurangi 110 berarti 15. Padahal standar deviasinya 10. Maka si B ini menempati 1,5 standar deviasi. Maaf, tadi saya mengatakan 2,5 ya. Yang betul adalah 1,5 standar deviasi. Karena dia hanya selisih 15. Nah, kemudian dalam kurva normal, kita bisa mencari berapakah 1,5 berapa persentase 1,5 standar deviasi itu. Kalau kita buka kurva normal, kita cari dulu tabel kurva normal ya. Tabel kurva normal. Nah, ini tabel kurva normal. Ini tabel kurva normal. Tabel kurva normal itu menempatkan
rata-rata di tengah-tengah. Ini, rata-rata itu di tengah. Ke kanan itu adalah positif, ke kiri itu adalah negatif. Nah, area antara 0 sampai Z itulah yang kita cari. Baik itu positif maupun negatif. Kita mencari 1,5 standar deviasi. 1,5. Berarti 1,5. Ini 1,5. 1,5 itu prosentasenya adalah 43,32. 43,32. Maka kembali kepada PowerPoint. Ini dari rata-rata sampai 1,5 standar deviasi itu adalah 43,32%. Dengan demikian, si B yang memiliki intelijensi 125 memiliki posisi 93,32% teratas. Mengapa 93,32? Oh, gini. Karena 50 ditambah 43,32. 43,32 betul. Menjadi 93,32%. Gitu. Maka si B menempati posisi yang skala yang cukup tinggi. Apabila kita memiliki 4 buah benda A, B, C, D, ya misalkan itu adalah remote control, HP, mouse, ya HP, mouse dan spidol, ya. Dengan mudah kita dapat mengurutkan dari yang terberat sampai yang teringan. Kita mudah mengurutkan dari yang terberat sampai yang teringan dengan cara menimbangnya. Kalau dengan timbangan berat, tapi dengan tanpa menimbang kita dapat minta pertolongan orang untuk memperkirakan manakah yang paling berat, urutan kedua beratnya, dan urutan ketiga serta urutan yang keempat, yaitu dengan membandingkan masing-masing benda itu. Maka orang akan dapat mengurutkan dari benda yang paling berat, urutan kedua, urutan ketiga, dan urutan yang keempat. Tetapi, supaya hasil pengurutan itu objektif, maka kita tidak bisa hanya meminta kepada satu orang. Ya, kita harus menggunakan banyak orang untuk melakukan penilaian. Kita harus menggunakan banyak orang untuk melakukan penilaian. Supaya hasilnya menjadi objektif. Ya, supaya hasilnya objektif. Contoh lagi misalkan, kalau saya mengatakan anak saya cantik, maka orang tidak percaya. Karena orang akan menyatakan bahwa itu subjektif ya. Itu subjektif karena Anda orang tuanya. Orang akan mengatakan begitu. Tetapi kalau tetangga-tetangga saya mengatakan anak saya cantik, gurunya juga mengatakan anak saya cantik, teman-temannya juga mengatakan anak saya cantik, maka menjadi objektif penilaian bahwa anak saya itu cantik. Begitu ya. Nah, maka 4 buah benda itu dapat kita tentukan skalanya dengan minta pertolongan orang untuk menimbang. Ya. Ya. Tanpa menimbang, jadi kita meminta 10 orang untuk mengurutkan dan memperkirakan bobot dari masing-masing benda tersebut. Meskipun kita tidak mengetahui berapa beratnya.
Ya. Kita tidak mengetahui beratnya, tapi toh kita bisa mengurutkan. Nah, itulah penskalaan. Ya. Itulah penskalaan. Orang akan mengurutkan mana yang paling berat, mana nomor 2, mana nomor 3, mana nomor 4. Ya. Ya, 10 orang tersebut diminta untuk memperkirakan benda tersebut, dan 10 orang itu dikatakan sebagai judger, ya, yang bertugas membuat judgement, membuat perkiraan. Dari perkiraan ini dapat diasumsikan penilaiannya menjadi objektif. Gitu, ya. Demikian pula dalam pergaulan sehari-hari. Dalam pergaulan sehari-hari kita juga melihat bahwa misalkan ada 4 orang penjual bakmi, ya, atau penjual bakso lah yang banyak, penjual bakso. Kemudian kita bersama-sama beberapa orang mencicipi keempat bakso itu. Maka misalkan bersama 5 orang lah, 5 orang bersama-sama mencicipi keempat bakso itu. Maka kelima orang itu akan dapat mengurutkan manakah yang paling enak, mana nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Bahkan dapat menskalakan, ya, kalau kita memberi skala 1 sampai 9 misalkan, 1 sampai 9, maka Anda bersama 5 orang itu bisa memberikan penilaian. Bakso A menepati urutan angka 8 misalkan, ya. Bakso yang kedua, bakso B menepati nilai 9. Bakso C menepati nilai 6. Bakso D menepati nilai 5. Maka ada skala yang dapat kita pergunakan. 9, 8, 6, dan 5. Gitu. Dengan demikian, jarak antara bakso A dengan bakso C yang mendapat nilai 8 dan 6 itu cukup jauh. Tidak cukup, mungkin 2 kalinya perbedaan antara A dan B. Gitu, ya. Itu yang dikatakan sebagai scaling, penskalaan. Dalam psikologi biasa dilakukan semacam itu. Scaling approach itu ada 3 pendekatan yang utama, yaitu metode yang berorientasi pada subjek, kemudian metode yang berorientasi pada stimulus, dan metode yang berorientasi pada respon. Jadi kita bisa melakukan penskalaan untuk subjek, stimulus, dan respon. Ya. Nah, ketika kita menskalakan tinggi badan tersebut, kita menskalakan subjek, ya. Jadi kita menskalakan subjek. Maka kita bisa melakukan sekarang berorientasi pada stimulus maupun respon. Ini misalkan subjek. Perhatian dititik beratkan pada masalah penempatan individu pada titik-titik tertentu di sepanjang kontinum. Tadi kita menempatkan Anto, Bardi, Cahyo, dan Denny misalnya tadi itu, ya. 4 orang itu kita tempatkan dalam sebuah kontinum fisik subjek, ya. Pada umumnya berorientasi kepada performansi maksimal dari individu. Nah, performansi maksimal. Yang lainnya disebut sebagai performansi tipikal. Ya. Ada performansi maksimal, ada performansi tipikal. Performansi maksimal itu adalah seberapa baik, ya, sebuah alat ukur yang dapat menentukan seberapa baik individu atau subjek melakukan tes, ya, dan seberapa jauh subjek dapat mencapai skor yang tertinggi dalam melakukan pengukuran atau pengetesan, melakukan
tugas dari suatu pengetesan. Itu performansi maksimal. Seberapa baik individu mampu melakukan tugas yang diberikan dalam sebuah pengukuran. Itu performansi maksimal. Contohnya apa? Contohnya adalah tes TOEFL misalkan. Tes TOEFL itu adalah performansi maksimal. Jadi Anda akan menunjukkan kemampuan tertinggi, skor tertinggi yang dapat Anda capai ketika Anda melakukan tes TOEFL. Itu performansi maksimal. Ya. Tes potensi akademik. Tes potensi akademik juga menempatkan Anda pada performansi maksimal. Artinya Anda akan mencapai skor tertentu dan itu adalah performansi maksimal Anda dalam performansi potensi akademik itu. Ya, itu performansi maksimal. Sedangkan kalau performansi tipikal itu adalah bagaimana subjek atau individu melakukan tugas, ya, melakukan tugas, dan itu merupakan tipenya, itu gayanya. Dalam performansi tipikal itu tidak ada benar salah. Tetapi dalam performansi maksimal itu ada benar salah. Mbak Dwi, mohon maaf, mic-nya bocor. Pokoknya mah ada ya sepatu baru ya. Apalah pokoknya mah dari P kalau biasa. Ya, terima kasih. Itu performansi tipikal itu begitu. Jadi misalkan tes grafis, ya, tes grafis itu Anda ya tipikalnya memang begitu. Itu akan memunculkan jawaban atau tipe yang diberikan oleh Anda ketika melaksanakan tugas itu. Ya, itu model yang Anda kerjakan. Ya, performansi tipikal, tes grafis, tes wartek. Ya, Anda akan memunculkan tipikal apa yang Anda biasa kerjakan dengan stimulus-stimulus tertentu. Ya, penskalaan yang berorientasi pada subjek pada umumnya berorientasi pada performansi maksimal, sehingga skornya itu bisa diurutkan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Ya. Subjek diminta memberikan respon terhadap beberapa stimulus dan respon diberi skor. Semua skor dijumlahkan pada subjek yang memiliki skor tertinggi, diletakkan di ujung paling kanan. Maka tes masuk perguruan tinggi itu adalah performansi tipikal maksimal. Maka akan ditempatkan individu yang paling tinggi skornya sampai yang paling rendah skornya, kemudian akan diambil berapa mereka yang melampaui passing grade atau berapa jumlah yang hendak diterima dari sebuah perguruan tinggi. Semakin ke kanan itu berarti semakin tinggi skornya, semakin tinggi tesnya. Ya. Sekarang yang berorientasi kepada stimulus. Tujuannya adalah meletakkan stimulus pada kontinum psikologis atribut yang bersangkutan. Jadi stimulusnya akan dilihat dari yang paling susah sampai yang paling mudah, ya, gitu. Awalnya berusaha menemukan hubungan antara respon terhadap stimulus dengan stimulusnya sendiri. Awalnya begitu. Berusaha mengidentifikasi perbedaan terkecil pada stimulus fisik
yang masih dapat dideteksi oleh indera manusia. Misalkan Anda membedakan dua buah benda, ya, dua buah benda yang hanya berselisih 2 gram, ya 2 gram. Maka Anda tidak dapat membedakan, indera manusia tidak dapat membedakan manakah yang lebih berat, manakah yang lebih ringan. Thurstone menunjukkan bahwa penskalaan dapat dilakukan terhadap atribut stimulus yang tidak dikaitkan dengan pengukuran fisik apapun. Nah, maka Thurstone inilah ya yang paling banyak membuat penskalaan. Sekarang yang berorientasi pada respon. Respon digunakan untuk meletakkan subjek pada kontinuum psikologis berdasarkan kekuatan item yang dipilih atau yang dijawab dengan benar. Ya. Pada saat yang bersamaan, item-item diskalakan menurut kekuatan atau banyakan sifat yang dimiliki oleh subjek yang memilih atau menjawab dengan benar tadi. Salah satu contohnya adalah metode rating yang dijumlahkan. Nanti kita bicarakan itu. Method of summated ratings. Ya. Itu berorientasi pada respon. Nanti kita lihat. Ya. Thurstone itu adalah orang yang mula-mula atau yang paling produktif dalam membuat penskalaan. Dia mengembangkan metode perbandingan berpasangan, paired comparison, metode equal appearing interval, metode interval tampak setara, tampak seimbang, ya. Dan yang ketiga adalah metode successive interval, metode interval yang berurutan. Nah, ketiga metode itu berbeda dalam nilai skala untuk item yang dikonstruksi. Nah, semuanya itu dilakukan dengan sama, yaitu dengan judger atau dengan menggunakan responden. Ya. Yang pertama adalah metode perbandingan berpasangan, method paired comparison. Ini adalah untuk membandingkan ya stimulus-stimulus manakah yang paling tinggi skalanya, begitu ya. Beberapa objek sebagai stimulus atau atribut psikologis dapat diletakkan dalam sebuah kontinuum psikologis berdasarkan nilai skalanya yang ditentukan oleh judgment, oleh judgernya, ya, oleh penilai. Beberapa objek psikologis diperbandingkan satu pasang demi satu pasang. Jadi kalau kita memiliki 6 objek A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, maka kita jangan menempatkan keenam-enamnya secara bersamaan. Karena orang akan susah melakukan penilaian. Maka keenam orang itu harus diperbandingkan 2 pasang, ya. Satu pasang demi satu pasang, 2 objek demi 2 objek. 2 objek ini menjadi satu pasang. Itu orang akan lebih mudah melakukan penilaian, ya. Melakukan penilaian. Misalkan sepeda motor, ya, sepeda motor itu apa saja? Saya catatnya dulu. Sepeda motor itu ada Yamaha, Suzuki, Honda, Vespa, Kawasaki. Nah, 5 aja ya. Maka orang pada umumnya akan susah untuk menentukan manakah dari kelima ini yang paling disukai, ya, atau yang dinilai paling baik dari kelima kendaraan itu.
orang akan lebih mudah memilih satu di antara dua kendaraan. Misalkan kita membandingkan Yamaha dengan Suzuki, mana yang dipilih? Kita membandingkan antara Honda dengan Kawasaki, mana yang dipilih? Kita membandingkan antara Suzuki dengan Vespa, mana yang dipilih? Ya. Kita membandingkan antara Vespa dengan Yamaha, dan seterusnya. Orang akan lebih mudah memilih begitu daripada langsung ke lima-limanya. Ya, kalau kendaraan karena sudah dinikmati oleh banyak orang mungkin mudah. Tapi kalau hal-hal lain itu akan berbeda ya. Itu yang disebut sebagai pair comparison, perbandingan berpasangan. Banyaknya pasangan itu ditentukan dari setengah K kali K minus 1. K itu adalah objek yang dipasangkan. Misalkan kita tadi memiliki 5 kendaraan, Yamaha, Suzuki, Honda, Vespa, dan Kawasaki. Maka pasangan-pasangan yang kita buat mestinya seharusnya ada setengah kali 5 sama dengan 2,5 dikalikan K minus 1. K-nya 5, berarti 5 minus 1 sama dengan 4. 2,5 kali 4 berarti ada 10 perbandingan. Berarti ada 10 perbandingan. Ya. Kalau ada 6 objek yang diperbandingkan, maka berarti setengah kali 6 sama dengan 3. 3 dikalikan 6 kurangi 1, 5, 15 pasangan. Begitu. Ya. Nah, ini tadi ya. Ini kalau psikologis kan begini ya. Rasa enak itu kan psikologis. Orang akan susah menempatkan apakah maaf saya menyebut mereknya. Indomie rebus saya menyebut merek. Indomie rebus itu sangat tidak enak atau sangat enak. Orang akan susah untuk melihat atau untuk membedakan antara 8 dengan 9. Karena dua-duanya itu sangat enak, pikir mereka. Atau 7 dengan 6, mereka susah. Karena yang di tengah-tengahnya itu adalah 5 ini. Ya. 5 ini adalah netral di sini. Dia akan susah. Orang akan lebih mudah menentukan apakah enak atau tidak enak. Dikotomi. Dua, ya, dua enak atau tidak enak, orang akan lebih mudah mengambil keputusan apakah Indomie itu enak atau tidak enak. Begitu. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau kita langsung menyodorkan 5 pilihan itu menjadi susah, 6 pilihan menjadi susah. Lebih enak kalau berpasang-pasangan. Sebagai contoh misalkan ya, atribut kelesatan sebuah masakan. Nah itu kan psikologis ya, itu kan selera, itu kan rasa. Nah ini tidak bisa diukur, tidak bisa diukur secara fisik, tidak bisa menghasilkan data rasio. Ya. Ada sholat, silakan, itu azan maghrib sudah terdengar. Saya akan memperlambat ya, sementara Anda sholat ya. Nah, kelesatan itu adalah atribut psikologis. Hasil pengukurannya itu tidak menghasilkan data rasio, tapi data interval. Ya. Karena selera, rasa masakan, itu kan selera masing-masing orang. Misalkan kita meminta orang untuk menilai kadar kelesatan masakan, ya,
maka kita mengumpulkan orang untuk mencicipi beberapa masakan yang kita pilih. Misalkan kita memilih 5 masakan berbahan dasar daging sapi. Daging sapi. Sate, steak, sup buntut, iga bakar, dan empal gepuk. Nah, kalau kita menetapkan begini, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 pilihan, maka kita sulit untuk menempatkan skalanya mana yang paling tinggi. Oke lah, kita mungkin memilih steak paling tinggi. Kemudian yang kedua iga bakar. Yang ketiga sup buntut. Yang keempat empal gepuk. Aha. Itu selera masing-masing orang. Tapi kalau kita menggunakan judger, kalau kita menggunakan penilai, ya penilai, dan kita memasang-masangkan, menyodorkan sepasang demi sepasang, maka orang akan lebih mudah menilai. Ya. Nah, kemudian pasangan-pasangan objek tersebut diberikan kepada sekelompok orang. Misalkan diberikan kepada 80 orang judge. Ya. Diberikan kepada 80 orang judges. Kita berhenti sejenak ya, ada ajan. Tadi sudah saya sebutkan apabila ada 5 objek, ya. Tadi sudah kita hitung kalau ada 5 objek, maka perbandingannya ada 10. Nah, 10 perbandingan itu harus ditempatkan secara random. Mana perbandingan yang pertama, mana perbandingan yang kedua, mana perbandingan yang ketiga, itu harus
diletakkan secara random, ya. Nah, secara praktis begini, ya, secara praktis begitu, ya. Cara meletakkan atau cara menampilkan pilihan kepada responden Anda atau kepada para penilai. Menurut saudara, manakah yang lebih lezat? Anda diminta untuk memberi tanda contreng pada pilihan saudara. Misalkan yang pertama, sate sapi atau empal gepuk. Ya, sate sapi atau empal gepuk. Maka individu tinggal memberikan contreng pada pilihannya dan dimasukkan pada salah satu kotak. Apakah dia akan mencontreng sate sapi? Kalau dia mencontreng sate sapi, berarti dia mengatakan sate sapi lebih dipilih daripada empal gepuk. Steak atau iga bakar. Kalau individu itu atau penilai itu mencontreng steak, ya berarti steak dipilih daripada iga bakar. Sop buntut atau iga bakar. Nah, kalau penilai itu mencontreng iga bakar, berarti dia merasa ya iga bakar lebih lezat daripada sop buntut. Steak dan sate sapi. Kemudian dicontreng steak. Berarti steak lebih lezat daripada sate sapi. Iga bakar dengan empal gepuk. Iga bakar dicontreng. Berarti iga bakar lebih enak daripada, lebih lezat daripada empal gepuk. Nah, ini pilihan yang 5 berikutnya. Sate sapi dan sop buntut. Kalau orang mencontreng sop buntut, berarti sop buntut lebih enak. Steak atau empal gepuk. Kalau orang mencontreng steak, berarti steak dinyatakan lebih lezat daripada empal gepuk. Sop buntut dengan steak. Kalau orang mencontreng sop buntut, berarti sop buntut lebih enak daripada steak. Iga bakar dan sate sapi. Kalau orang mencontreng sate sapi, berarti sate sapi lebih enak, lebih lezat daripada iga bakar. Empal gepuk dan sop buntut. Nah, itu 10 pilihan. Ya. Itu diletakkan dalam sebuah lembar kertas, kemudian kita bagikan kepada 10 orang, 80 orang ya tadi ya. 80 orang, kemudian mereka diminta untuk mencontreng. Tanpa menyodorkan masakannya sendiri. Jadi mereka ya sebagai penilai itu adalah orang-orang yang pernah merasakan kelezatan dari masakan-masakan itu, ya. Itu. Nah, kemudian setelah mereka melakukan penilaian, kertasnya itu dikumpulkan dan kemudian kita tabulasi, ya. Kita tabulasi. Daftar tersebut misalkan saja dikenakan kepada 80 orang subjek secara random yang pernah merasakan masakan-masakan itu. Ya, kalau orang belum pernah merasakan steak, ya jangan diminta menilai steak. Ya. Dan hasilnya kemudian ditabulasikan seperti yang ada pada tabel preferensi. Ini yang disebut dengan tabel preferensi, ya. Tabel preferensi di bawah ini. Ini. Bukan tabel ya, tapi matriks. Matriks preferensi, ya. Kalau tabel itu antara baris dengan kolom berbeda. Tapi kalau matriks itu antara kolom dan baris kalau matriks itu antara kolom dan baris itu sama, ya. Ini.
Bentar ya, itu baru ada Mak Azan. Hmm. Oke, ini yang disebut matriks, kolomnya itu sama dengan barisnya. Jadi di sini urutannya adalah sate, iga bakar, sop buntut, empal, dan steak. Di barisnya pun itu juga ada sate, iga bakar, sop buntut, empal, dan steak. Urutannya sama persis antara kolom dengan baris. Sehingga diagonalnya itu adalah pertemuan pada objek yang sama. Sate bertemu dengan sate. Iga bakar bertemu dengan iga bakar. Sop buntut bertemu dengan sop buntut. Ini untuk sel-sel yang ada di diagonal, ya. Sel-sel diagonalnya. Nah, sel-sel diagonal itu diasumsikan 80 orang itu memilih kolom dan baris dengan jumlah yang sama. Jadi isinya adalah setengah N. Setengah dari 80. Maka 40, 40, 40, 40. Ya. Nah, cara membacanya adalah, jadi ketika kita membuat tabulasi hasil penilaian, ketika kita membandingkan iga bakar dengan sate, iga bakar dengan sate, kita bisa melihat dari dua sisi. Dari iga bakar, ya, iga bakar dengan sate, maka kita membacanya dari kolom. Ketika iga bakar dengan sate, ini artinya 25 orang memilih iga bakar. Tetapi kita juga bisa melihat dari sate dengan iga bakar. 55 orang memilih sate daripada iga bakar. Jadi jumlahnya 55 dengan 25 sama dengan 80. Ya. Apakah jelas? Jadi jumlahnya 80. Ketika kita membandingkan antara sate dengan sop buntut, sate dengan sop buntut, itu kita juga bisa melihat dari sate dengan sop buntut, sate di kolom sate, ya. Sekarang kita lihat kolom sop buntut. Kolom sop buntut dengan sate yang memilih sop buntut 37. Ya, kemudian kita lihat kolom sate. Kolom sate dengan sop buntut itu 43. 43. Jadi jumlah
Tolong dimatikan, suaranya bocor itu. Halo? Ya. Jadi perbandingan antara sop buntut dengan sate itu jumlahnya 80. 43 ditambah 37 sama dengan 80. Ya. Demikian pula ketika kita membandingkan antara sate dengan empal, ya, orang yang memilih empal 13, yang memilih sate, kita lihat sate sampai menuju ke empal 67. Jadi perbandingan antara sate dengan empal itu adalah 67 memilih sate, 13 orang memilih empal. Jumlahnya 80. Sate dengan steak. Sate dengan steak, jumlah orang yang memilih sate 14 orang, yang memilih steak itu 66 orang. Kita lihat dari kolom steak, ya. Kita lihat kolom steak dengan baris pada sate. 66 orang memilih steak. Demikian seterusnya, ya. Ketika kita membandingkan iga bakar dengan sop buntut, iga bakar dengan sop buntut. Nah, yang memilih iga bakar itu adalah 26. Yang memilih sop buntut, kita lihat dari sop buntut. Sop buntut sampai iga bakar 54. Berarti perbandingan antara iga bakar dengan sop buntut, 26 orang memilih iga bakar, sop buntutnya adalah 54. Perbandingan sop buntut dengan empal misalkan. Kita lihat pada kolom sop buntut sampai baris empal ternyata ada 49. Sekarang kita lihat empal sampai pada baris sop buntut. Oh, ternyata empal sampai sop buntut itu 31. Jadi perbandingan empal dengan sop buntut adalah 49 orang memilih sop buntut, 31 orang memilih empal. Demikian pula seterusnya. Apakah jelas? Ya. Apakah jelas? Tabel preferensi. Ya, diagonal itu kita isi dengan N per 2. Jadi 80 per 2. Itu semua sama 40. Ya. 49 dengan 31 itu adalah perbandingan antara sop buntut dengan empal. Ya. 49 dipilih oleh sop buntut, sedangkan 31 dipilih empal. Ya. Apakah ada pertanyaan untuk penilaian preferensi ini? Oke, kalau tidak ada, kita teruskan ya. Iga bakar dengan sate. Sate dinyatakan lesat oleh 55 orang, lebih lesat. Iga bakar dinyatakan oleh 25 orang. Sop buntut, ya. Sop buntut dengan iga bakar 54 dengan 26 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian tabel ini kita ubah ke dalam tabel proporsi. Proporsi itu adalah jumlah responden dibagi dengan jumlah total. Karena jumlah totalnya itu 80, tadi diagonal itu adalah 40, maka 40 per 80 itu semua adalah 0,5 setengah. Ya.
Jadi diagonalnya adalah setengah. Nah, kemudian 0,312 itu adalah perbandingan, ya, perbandingan ini, ya. Ini 40, ini dibagi 80 sama dengan 0,5. Ini 25, ya, proporsinya, tabel proporsi ya. 25 dibagi 80, 37 dibagi 80, 13 dibagi 80, 66 dibagi 80, 53 dibagi 80, semua dibagi 80. Itu menjadi tabel proporsi. Ya, ini tabel proporsi ya. Ini adalah jumlah orang yang memilih iga bakar dibagi 80. Jumlah orang yang memilih sop buntut ketika diperbandingkan dengan sate dibagi 80. Ya, dan seterusnya. Kemudian tabel matriks proporsi, matriks proporsi ini kemudian dijumlahkan ke bawah, maka hasilnya adalah 2,7242 untuk sate, kemudian iga bakar 2,175, sop buntut 2,513, empal 1,62, dan steak steak jumlahnya adalah 3,6. Dengan demikian sudah tampak sebetulnya ya bahwa proporsi yang paling tinggi itu adalah steak. Nah, kemudian proporsi ini kita urutkan ya, kita urutkan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Tapi ini kan urutan proporsi, belum urutan skala. Nah, proporsi ini kemudian kita urutkan ya. Pada tabel tersebut di atas dijumlahkan skor proporsinya untuk mengetahui apakah objek yang dibandingkan telah sesuai dengan jenjangnya. Sekarang kita urutkan dari yang paling kanan, itu steak paling tinggi 3,611, kemudian sate itu 2,742, ya. Sop buntut itu menempati urutan ketiga dengan 2,513, iga bakar itu 2,175, dan yang paling rendah adalah empal gepuk 1,462. Ya, diurutkan jumlah terkecil sampai jumlah yang terbesar. Ini ya, diurutkan dari jumlah yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, ini masih urutan secara proporsional. Nah, kemudian kita skalakan, ini kita ubah ke dalam nilai set, ya, ke dalam nilai set. Ya, 0,700 ini kita cari set skornya berapa. Ya, 0,700 itu berarti 20% di atas rata-rata. Ingat bahwa ini nilai set score ya. Ingat bahwa nilai set score itu selalu beranjak dari tengah, dari 0. Ya. 0 sampai kanan, 0 sampai kiri itu dua-duanya adalah 50%, 50%. 50%, 50%. Maka kalau 0 ke bawah ini 50%, padahal tadi
proporsinya adalah 700, itu 70%, ya. 0,700 itu kan 70%. 70 per 100. Atau 700 per 1000. Maka berarti nilai set yang kita cari adalah 20%. Nilai set yang kita cari adalah 20%. Nah, kita lihat 20% itu ada di sini. Ada dua kemungkinan. Kita memilih 19,85, berarti kurang 0,15, atau 20 lebih 19, 20,19. Maka kita cari yang terdekat. Yang terdekat itu adalah 19,85. Maka nilai standarnya adalah 0,52. 0,52. Maka kita tulis di dalam tabel kurva normal, di dalam tabel nilai standar, 0,700 ini adalah berapa tadi? 0,52. Ya. Ya, ini 0,524. Ini set skornya. Ya. Jadi 70%, 0,70 itu sama dengan 70%. Dari bawah sampai rata-rata itu 50%. Jadi kita mencari set skor untuk 20%. Dan set skor 20% itu adalah 0,524. Maka kita letakkan dalam tabel. Nah, ini karena yang diagonal, karena ini adalah 0,50, maka dia persis di titik 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini 0,524 yang kita dapatkan tadi. Ya. Oke, apakah jelas? Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, nih, 0,613. 0,613 berarti 61,3%. 61,3% itu berarti kita mencari nilai standar untuk 11,3%. Ya, kita mencari nilai standar untuk 11,3%. 11,3 ini ada 11,03 kurang banyak. Kalau ini 11 lebih dikit. 11,41 berarti 0,29 ya. 0,29 nilai standarnya. Maka kita letakkan nilai standarnya 0,613 ini, nilai standarnya adalah ini 0,29 ya. Oke. Demikian seterusnya, maka yang di bawah 0 ini semua negatif. Ya, yang di bawah 0 itu negatif, itu sama persis sama persis yang di atas. Cuma yang di atas ini positif, yang di bawah itu negatif. Ya. Jadi 0,524 ini minus. Karena hasilnya juga memang di bawah 0,50.
Kemudian masing-masing kolom ini kita jumlahkan. Ya. Masing-masing kolom kita jumlahkan dan kita mendapatkan empal gepuk itu minus 3,003. Iga bakar itu minus 0,839. Sop buntut itu 0,12. Ini sudah positif. Kemudian sate itu 0,636. Dan steak itu 3,193. Ya, 3,193. Ini jumlah dari nilai standar. Maka berikutnya, ya, ini yang sudah kita dapatkan, ya. Tadi jumlah set score, kemudian jumlah set score ini jumlah set score ini kita rata-ratakan, ya. Kita cari rata-ratanya menjadi 0,6006 karena dibagi 5. Minus 3 dibagi minus 3,003 dibagi 5 menjadi 0,6006. 0,839 dibagi 5 menjadi minus 0,1678. 0,12 dibagi 5 sama dengan 0,0024. 0,636 dibagi 5 sama dengan 0,1272. 3,193 dibagi 5 sama dengan 0,6386. Maka rata-rata nilai standar ini kita ubah yang terendah ini menjadi 0. Untuk skala yang terendahnya 0. Kalau kita menginginkan skala terendahnya adalah 1, maka kita tambahkan 1,6 supaya 1,6 supaya nilai terendahnya menjadi 1, ya. Tapi pada umumnya kita ubah menjadi 0 nilai terendahnya. Karena 0 itu adalah pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Ya, pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Maka kita tambahkan 0,6006. Karena ini ditambah 0,6006, maka kolom-kolom yang lain pun juga ditambah dengan angka yang sama, ya, supaya adil. Nah, dari rata-rata itu ditambah dengan 0,606, maka kita dapatkan nilai standar, nilai skalanya. Maka empal gepuk itu menepati 0, skala 0. Ya. Empal gepuk menepati skala 0. Kemudian iga bakar, karena awalnya itu adalah minus 0,1678, ditambah dengan 0,6006, itu menjadi 0,4328. Jadi mendekati 0,5. Ya, jarak antara empal gepuk dengan iga bakar itu kurang lebih 0,4. Ya, 0,4. Kemudian sop buntut yang rata-ratanya adalah 0,0024 ditambah dengan 0,6006 menjadi 0,603. 0,603. Maka dia sedikit di atas 0,5. Demikian pula sate menempati 0,7278.
lebih dekat dengan sop buntut. Sedangkan steak itu jauh di atas 1, yaitu 1,2392. Nah, inilah nilai skalanya. Ya, inilah nilai skala yang kita dapatkan dari kelima macam masakan tadi. Steak, sate, sop buntut, iga bakar, dan empal gepuk. Steak itu menempati urutan paling tinggi, ya jauh dengan sate, sop buntut maupun iga bakar yang saling berdekatan berada di tengah. Nah, saya mengambil contoh kelezatan masakan. Nah, objek-objek ini bisa diubah, bisa dipilih yang lain. Ya, seperti misalnya tadi saya mengatakan penilaian tentang sepeda motor pada masyarakat. Jadi bisa dibuat skalanya, ya. Mungkin sepeda motor bisa ditambah dengan apa? Yamaha, Honda, Vespa, Kawasaki, Pulsar misalkan ya, Pulsar, Harley Davidson dan sebagainya ya. Maka akan tampak skala yang dapat kita peroleh. Apakah jelas? Apakah ada pertanyaan? Nah, kita juga bisa membuat skala tentang fasilitas kota. Ya. Fasilitas kota mana yang sangat urgen untuk diperbaiki. Ya, fasilitas kota yang perlu diperbaiki apa saja? Misalkan fasilitas kota itu adalah bis kota, feeder, taman kota, ya. Apalagi taman kota, kemudian trotoar, pedestrian, ya, pedestrian dan sebagainya. Maka kita bisa membuat urutan, skala, urgensi, manakah yang paling mendesak untuk diperbaiki. Ya, paling mendesak untuk diperbaiki. Apakah bis kota, feeder, taman kota, pedestrian, dan sebagainya. Atau jalan, ya. Atau usulan tentang peningkatan pelayanan turis, objek wisata, transportasi, unit pendukung, nah itu bisa kita buat skalanya untuk menentukan skala prioritas mana yang paling baik atau yang paling buruk, yang perlu urgen untuk diperbaiki. Tergantung tujuan kita mau membuat skala untuk apa, untuk skala prioritas atau skala popularitas. Misalkan begitu, ya. Penskalaan terhadap skala prioritas perbaikan fasilitas belajar di perguruan tinggi itu juga dapat dilakukan, ya, gitu. Oke, apakah jelas? Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Yang kedua itu adalah metode interval tampak setara.
The method of equal appearing interval start with a large set of statement. Metode interval tampak setara diawali dengan satu set besar statement-statement, ya, pernyataan-pernyataan, item-item. Nah, metode appearing interval fokus pada scaling project. Fokusnya itu adalah penskalaan. Because this is a unidimensional scaling method. Ini termasuk dalam metode unidimensional, skala unidimensional, maka diasumsikan bahwa konsep yang akan diskalakan dipikirkan secara nalar, dipikirkan sebagai unidimensional, ya, unidimensional. Deskripsi tentang konsep harus sangat jelas, ya, harus sangat jelas, supaya itu ditangkap dengan jelas, dengan gamblang oleh para penilai. Kemudian, ya, kita sebagai peneliti itu menyediakan 11 kotak. 11 kotak, di mana 11 kotak ini nanti akan dimasukkan statement-statement yang dinilai oleh judger, oleh penilai. Semakin ke kanan, itu berarti semakin tinggi kualitas sifat yang diuji, semakin mendukung. Ya, semakin ke kiri, semakin menuju A, itu berarti semakin tidak mendukung. Dalam metode interval tampak setara, itu diasumsikan jarak antara A dan B, B dan C, C dan D, D dan E, dan seterusnya itu adalah sama. Jaraknya sama. Sebagai contoh, statement yang disajikan itu adalah item-item kepada 100 responden. Kita menggunakan 100 penilai, ya. Kita menggunakan 100 penilai, dan kita meminta 100 penilai itu untuk menilai item-item yang kita buat. Misalkan kita akan memilih item-item dari pengukuran tentang keluarga berencana. Salah satu item misalkan, ya, keluarga berencana memberikan kebahagiaan kepada rakyat. Keluarga berencana memberikan kebahagiaan kepada rakyat. Apakah itu menuju ke K atau menuju ke A? Apakah itu favorable atau unfavorable? Atau non? Ya. Apakah itu favorable atau unfavorable? Ya. The next step is to have your participants. Langkah berikutnya itu adalah kita meminta partisipan 100 orang itu, ya, 100 orang itu untuk membaca item-item itu satu persatu, ya, membaca item itu satu persatu dan menilai apakah itu mendekati K atau mendekati A, ya. Mendekati K itu berarti semakin favorable, mendekati A itu berarti unfavorable. Favorable itu diartikan sebagai sifat yang secara normatif dianggap baik, diinginkan, disukai, itu, ya. Jadi kalau kita membuat statement tentang keluarga berencana, ya, keluarga berencana, family planning, maka kita yang dikatakan item yang favorable itu yang menilai, yang dianggap keluarga berencana itu berguna, bernilai. Gitu. Sedangkan yang unfavorable itu adalah sifat yang secara normatif dianggap kurang atau tidak baik, tidak diinginkan atau tidak disukai, ya, tidak diinginkan atau tidak disukai.
Ya, maka 1 dari 11 kotak itu ya, 1 itu artinya adalah least favorable to the concept. 11 itu adalah most favorable, yang paling mendukung terhadap konsep. Begitu. Ya. Misalkan ini item pertama, ya itu item-item itu ditulis dalam secari kertas. Ditulis dalam secari kertas, kemudian penilai membaca dan memasukkan ke dalam kotak-kotak itu. Apakah A atau B atau C atau D atau sampai yang ke K, gitu ya. Contohnya adalah ini. Keluarga berencana adalah bencana bagi masyarakat. Ini favorable atau unfavorable? Unfavorable, Pak. Ya, ini adalah item yang unfavorable. Unfavorable. Ya, maka kita masukkan ke kotak berapa? A atau B atau C atau D atau F. Karena unfavorable itu di sebelah kiri. Atau kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, kotak 5. Berapa, Pak? Kotak berapa? Ya, kalau itu dinilai sebagai sangat unfavorable, maka kita masukkan ke kotak 1. Ya, tapi kalau hanya unfavorable saja, mungkin dimasukkan ke kotak 3 atau 4. Gitu, ya. Mengikuti keluarga berencana berarti turut mengatasi masalah yang dihadapi dunia. Favorable. Favorable. Masuk kotak 6 sampai 11. Gitu. Jadi setiap item yang ditulis dalam secari kertas itu nanti akan dimasukkan ke dalam kotak-kotak itu, ya. Keluarga berencana memberikan bencana bagi rakyat, misalkan hasilnya semacam ini. Dari 100 orang itu, 1 orang memasukkan ke kotak A, 1 orang memasukkan ke kotak B, 2 orang memasukkan ke kotak C, 14 orang memasukkan ke kotak D, 16 orang memasukkan ke kotak E, 23 ke F, 18 ke G, 8 ke H, 10 ke I, 6 ke J, dan 1 ke K. Jadi meskipun ini statement yang unfavorable, tapi toh kenyataannya ada penilai yang memasukkan ke kotak favorable, ya, ke kotak favorable. Nah, itu adalah frekuensi. Baris yang pertama itu adalah frekuensi 100 orang. Kemudian dari frekuensi itu diubah ke proporsi. Baris di bawahnya. Di bawahnya itu adalah proporsi. 1 di antara 100 berarti 0,01. Ya. Kemudian kotak baris kolom B juga 1 berarti 0,01. Ini 1 di antara 1 berarti 0,01. 1 di antara 100 sama dengan 0,01. 2 dibagi 100 sama dengan 0,02. 14 dibagi 100 sama dengan 0,14. 16 dibagi 100 sama dengan 0,16. 23 dibagi 100 dan seterusnya. Ya, ini proporsi. Kemudian proporsi ini diakumulasi. Proporsi kumulatif namanya. Proporsi kumulatif. Seperti membuat frekuensi kumulatif. Statistika itu ya.
frekuensi terendah itu tinggal dipindahkan. Ya, ini frekuensi kumulatifnya. Jadi ini tinggal dipindahkan, 0,01 dipindahkan ke kiri, ditambah dengan frekuensi di atasnya menjadi 0,2, ditambah dengan di atasnya menjadi 0,04, tambah di atasnya menjadi 0,18, tambah di atasnya menjadi 0,34, tambah di atasnya menjadi 0,57, tambah di atasnya menjadi 0,75, tambah di atasnya menjadi 0,83, 0,93, dan terakhirnya adalah 100. Terakhirnya 100. Itu proporsi kumulatif. Ya. Maka nilai skala bagi statement 1, ya, nilai bagi statement 1, itu dapat dihitung sekarang. Nah, cara menghitungnya, mencari nilai mewakili rating itu, mewakili dari keseluruhan, itu bisa dengan median maupun dengan rata-rata. Ya, dengan rata-rata atau dengan median. Salah satu cara menghitung dapat dilakukan dengan nilai mediannya. Nah, median itu adalah, kalau Anda ingat rumus median, itu batas bawah, ditambah setengah N, dikurangi frekuensi kumulatif bawah, dibagi frekuensi dalam, dikalikan I-nya. I-nya adalah 1. Ya. I-nya 1. Maka kalau kita kembali kepada tabel tadi, ya, ini ya, tengah-tengahnya itu kan ini, mediannya kan di sini, di 0,57. Mediannya di 0,57 ini, ya. Nah, batas bawahnya adalah 5,5, 0,5,5. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi batas bawahnya adalah 5,5. Frekuensi kumulatif di bawahnya adalah, ya, 34. Frekuensi kumulatif di bawahnya adalah 34. Frekuensi di dalamnya adalah 23. I-nya adalah 1. Ya. Ini batas bawahnya 5,5. Ini frekuensi kumulatif di bawahnya. Kemudian ini frekuensi dalam. F-nya, frekuensinya kumulatif 0,5, berarti letak di sini. Ya. Maka mediannya adalah 5,5 ditambah setengah kali 100 minus 3,4 frekuensi kumulatif di bawahnya dibagi frekuensi dalam dikalikan 1. Maka mediannya kita dapatkan 6,1957. Ya. Maka berdasarkan penilaian 100 orang yang memberikan judgement, statement tersebut dianggap cenderung favorable karena lebih dari 5. Ya. Lebih dari 5. Jadi cenderung favorable. Maka dari berbagai statement yang banyak itu, ya, dari berbagai penghitungan, kita dapat meletakkan posisi statement itu. Statementnya kan banyak sekali, misalkan kita membuat 100. Ya. Kemudian kita hitung mediannya. Nah, median itu dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Ini penilaian statement-statement yang dianggap unfavorable sampai yang favorable. Maka kita tidak perlu menggunakan semua item ini. Kita tinggal pilih item-item yang kita butuhkan.
Misalkan kita hanya butuh 15, maka kita pilih bervariasi dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Begitu. Oke, apakah jelas? Nah, dalam prakteknya metode ini tidak banyak yang mengikuti. Karena apa? Boros. Ya. Metode ini adalah metode yang boros. Karena banyak kemudian item-item yang tidak dipakai. Kita menyiapkan banyak item, tapi akhirnya hanya dipakai ya 20%-nya, 15%-nya. Ya. Itu saja, dipilih dari yang terendah sampai yang tertinggi. Biasanya orang malas membuat statement yang banyak itu. Lebih baik menggunakan cara yang konvensional. Tapi inilah terstone yang dia kerjakan semacam itu. Nah, lebih berguna tadi yang paired comparison, perbandingan berpasangan. Ya, perbandingan berpasangan kita bisa menggunakan metode perbandingan berpasangan itu untuk membuat skala prioritas. Skala prioritas untuk renovasi misalkan. Atau skala tentang kepopuleran. Kita membandingkan atau skala penilaian baik. Ya, penilaian baik fasilitas yang ada di perguruan tinggi. Itu bisa kita lakukan. Jadi lebih aplikatif metode perbandingan berpasangan daripada yang metode of equilibrium tarwa ini ya. Apakah jelas? Ada pertanyaan mungkin? Izin bertanya Bapak, Ya, silakan. kalau ini Bapak, kalau di media sosial itu kan ada like dan dislike Bapak. Itu termasuk skala psikologi atau bukan ya? Iya, Dan ini Bapak, buat sekarang bahkan di Instagram itu hanya ada tombol like saja, dislike-nya dihilangin. Itu dalam pandangan psikologi gimana ya Pak itu? ya media sosial itu yang benar. Kalau itu memang penilaian, ya mestinya ada like and dislike. Ya, karena orang kan bisa menilai itu bagus atau tidak. Kalau dislike-nya dihilangkan, maka itu bukan pilihan, tapi hanya untuk menjaring mereka-mereka yang menyatakan itu sebagai sesuatu yang disukai. Dengan demikian menjadi tidak objektif. Ya, tidak objektif karena apa? Kita tidak tahu berapa orang yang tidak suka. Ya, data tentang orang yang tidak suka tidak diketahui. Yang diketahui hanya yang suka saja. Katakanlah yang suka adalah 100.000. Nah, dibandingkan berapa kan kita nggak tahu. Tapi sebetulnya kalau ada like and dislike, itu kan lebih komparatif. Apa yang kita tayangkan itu disukai atau tidak disukai. Itu menjadi feedback juga bagi orang yang mengupload. Begitu, itu jawaban saya. Maka penghilangan tombol dislike itu tidak benar menurut saya. Itu juga termasuk skala psikologi Bapak. Iya, Oh, suka dan tidak suka itu kan skala psikologi. Ya, misalkan sama-sama orang menyatakan sama-sama suka, itu kadarnya mungkin bisa berbeda. Itu kan interval, bukan rasio. Itu skala psikologi. Like and dislike itu pengukuran dalam bidang psikologi. Anda bisa membuat alat ukur tentang like and dislike, tentang suatu hal, tentang suatu objek. Begitu. terima kasih Bapak. Ya, ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Maaf kalau saya ngomong tidak keras,
Dan maaf juga kalau saya sering batuk-batuk, karena saya memang baru sakit tenggorokan ya, radang tenggorokan ya, dan batuk juga. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Yang berikutnya, saya kirimkan ke Bu Rahmawati. Tolong dibagi. Ya. Mbak Rahmawati ada? Sudah saya bagi, Pak. Ya, sudah dibagi ya. Sudah, Pak. Ini yang ketiga yang disebut sebagai metode rating yang dijumlahkan. Summated ratings. Kalau kita membuat skala pengukuran, itu kan biasanya memberi kemungkinan jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Atau sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, sangat tidak sesuai. Sebentar saya matikan AC dulu. Terlalu dingin. Biasanya kan kita langsung memberi skor 1, 2, 3, 4, begitu ya. Biasanya kan langsung mengasumsikan bahwa itu adalah urut, gitu ya, ordinal. 1, 2, 3, 4. Nah, di dalam metode rating yang dijumlahkan itu, kita memberikan skor yang sesungguhnya, nilai yang sesungguhnya. Bukan 1, 2, 3, 4, tapi ada kemungkinan berubah menjadi 1, 3, 3, 4. Bisa begitu. Ya, atau 1, 2, 3, dan 3. Skornya menjadi begitu. Nah, kalau 1, 2, 3, 3, berarti antara yang setuju dengan sangat setuju itu skornya sama. Tidak berbeda, ya. Oke, itu introduksinya. Nah, metode ini biasa disebut sebagai penskalaan model Likert. Likert itu nama orang ya, jadi Anda harus menulis dengan huruf besar, capital letter awalnya. Karena saya membaca beberapa publikasi, Likert itu ditulis dengan L kecil, wah itu nggak benar ya. Likert itu nama orang, aslinya namanya adalah Francis Likert. Jadi L-nya huruf besar ya. Metode ini berorientasi pada respon. Jadi respon dari subjek itu nanti yang kita skalakan. Respon dari responden itu yang kita skalakan. Yang tadi saya katakan jawabannya itu
Jawabannya itu apakah nilainya 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 2, 3 atau 1, 2, 3, 3. Nah, itu nanti kita lihat ya. Kategori-kategori respon akan diletakkan pada sebuah kontinum. Jadi responnya itu akan diletakkan dalam sebuah kontinum. Ingat bahwa kita selalu menggunakan kurva normal. Ya, karena kita selalu berpikiran bahwa kita bekerja dengan adalah dasar parameternya. Data penskalaan berupa respon dari responden terhadap seperangkat stimulus atau item. Ya. Datanya adalah data dari responden, skor-skor yang diberikan oleh responden. Jumlah responden sebaiknya minimal 6 kali jumlah stimulus. Jadi kalau kita membuat 20 item, maka mestinya ya jumlah respondennya, jumlah penilainya itu ya 120. Ya, jumlah penilaian 120. Tapi memang kemudian ada yang lebih soft ya, lebih lunak. Ya 5 kali lah paling tidak, 5 kali. Jadi kalau kita punya 20 item ya berarti paling tidak penilainya adalah 100 orang. Ya. Tapi sebetulnya tuntutan aslinya dari Testun itu adalah 6 kali lipat. Ya. Nah, pilihan jawaban yang kita berikan pada item-item kita, pilihan jawaban dari item-item yang kita berikan, itu mestinya harus match, harus cocok, ya, harus cocok. Jika item-itemnya tentang pengukuran kognitif atau pendapat ya tentang opini, ya, tentang sikap, itu pilihan jawabannya bisa sangat setuju, tidak punya pilihan, tidak setuju, sangat tidak setuju. Misalkan, setiap membeli sesuatu sebaiknya membawa tas sendiri dari rumah. Ya. Ini artinya kita menilai bagaimana pendapat orang tentang lingkungan hidup, ya, perhatian terhadap lingkungan hidup. Saat setiap membeli sesuatu sebaiknya membawa tas sendiri dari rumah. Nah, apa pilihan jawabannya? Setuju enggak responden dengan item ini? Ya. Atau setuju tidak? Sikapnya sama atau tidak? Setuju atau tidak dengan sikap ini pada responden? Maka kalau jawabnya sangat setuju, berarti responden setuju dengan ya, sikap untuk selalu membawa tas ketika berbelanja. Ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa kalau kita belanja ke mall, ke Superindo, ke Lotte Mart, itu tidak disediakan tas, ya toh. Anda harus membawa tas dari rumah. Oleh karena itu, istri saya itu selalu sedia tas. Ya. Paling tidak, kita harus nanti minta kardus dari Superindo atau dari Lotte Mart, ya kita mencari kardus dulu untuk membawa belanjaan kita. Mereka tidak menyediakan tas lagi. Nah, pilihan jawaban harus sesuai dengan pernyataan atau pertanyaannya. Jika item-itemnya tentang pengukuran afeksi ya, kalau tadi kan ini tentang afeksi, ya. Tentang afeksi, emosi ya, emosi. Kalau ini tentang opini atau pendapat,
atau sikap gitu ya. Itu jawabannya setuju tidak setuju. Tapi kalau afeksi itu bisa sangat sesuai jadi harus sama. Tidak punya pilihan, tidak sesuai, sangat tidak sesuai. Jadi responden diminta menyesuaikan dengan statement yang kita berikan. Saya selalu memperhatikan keberadaan orang di sekitar. Nah, Anda merasa sesuai nggak Anda seperti ini atau tidak? Kalau Anda merasa seperti ini, ya afeksi Anda, perasaan Anda seperti itu, ya berarti Anda milih sangat sesuai. Ya, tapi kalau Anda merasa tidak sesuai dengan pernyataan ini, ya Anda milih sangat tidak sesuai. Ya. Nah, kalau pengukuran tentang perilaku, maka pilihan jawabnya itu adalah sangat sering, sering, tidak punya pilihan, jarang, atau sangat jarang. Tidak pernah. Ya, atau selalu begitu. Saya merokok saat berbincang-bincang dengan teman-teman. Ini perilaku. Kalau Anda selalu merokok, ya berarti Anda milih selalu ya. Ini sangat sering atau selalu begitu. Ya. Begitu. Oke, apakah jelas? Saya kira sore hari ini cukup sekian dulu ya. Nah, ini masih ada 8 menit. Tapi materinya masih sangat banyak. Saya 34 slide. Ini masih slide yang ke-5 ya. Kita bicarakan apakah kalau Senin kita bertemu bisa, Mbak Rahma, Senin bisa, Pak. untuk pengganti itu. Jadi Senin kita melakukan pertemuan untuk pengganti, Senin jam 7 malam. Kemudian Jumatnya UAS. Sekaligus nanti mengumpulkan tugas. Untuk tugasnya, ketentuan tugasnya gimana? Tugasnya kan Anda mengirimkan ke Bu Sinta dan juga ke saya. Ke Bu Sinta katanya 2 skala ya. Ke saya hanya 1 saja. Sebagai penasihat itu ya, Pak ya? Ya, contoh itu. Ketika Baik, Pak. Mbak Rama, bagaimana Senin? Apakah bisa? Senin bisa, Pak, jam 7. Ya, oke ya. Jadi bertemu Tapi apakah bisa untuk ini, Pak, langsung kelas A dan C gitu? ya kan. Minta terima ya saya oke, jam 7 oke. Kemudian Jumat berikutnya kita UAS. Ya. Baik. Ada pertanyaan mungkin? Mohon Pak, untuk UASnya itu nanti Iya, ada silakan. diberikan waktu gitu enggak Pak atau langsung? Untuk Eh, ya, tentu jam selesai lah. oh, 1 jam. Ya, kalau Anda ada yang sibuk ya 2 jam lah. Ya. Oke, gitu. Ada lagi pertanyaan? Izin Pak, untuk pengumpulan tugas itu Ya, silakan. apakah ada deadline tanggalnya Pak yang terkait dikirimkan ke Bapak dan Bu Sinta? Eh, hari ujian kapan toh? Apakah sudah ada pembagian jadwal ujian? Belum ada. Oh, belum ada. Kalau belum ada ya nanti saya tanya dulu ke Bu Tri ya, kapan jadwal ujiannya.
Jadi pada saat ujian itu pengumpulan tugasnya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke? Oke. Kalau begitu, sekian dulu malam ini. Terima kasih. Sampai jumpa besok Senin. Jam 7 ya, Mbak Rama ya. Terima kasih Bapak. Baik, Pak. Ya, Baik, tapi Pak. saya Terima kasih, Pak. Ya. Selamat malam. Malam, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Oh, terima kasih. Terima kasih.